Berikut ini adalah pemaparan poin-poin penting mengenai hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis UMKM, khususnya bisnis skincare. Legalitas produk skincare adalah izin resmi yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM kepada produk-produk kosmetik dan perawatan kulit sebelum diedar dan dijual secara bebas di Indonesia. Kewajiban ini bukan tanpa dasar. Ada beberapa aturan hukum yang mengatur, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal-pasal di undang-undang ini menjelaskan bahwa semua produk yang digunakan untuk kesehatan dan perawatan tubuh harus dijamin keamanannya. Yang kedua, Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang tata cara registrasi kosmetik. Ada beberapa tujuan utama mengapa produk skincare wajib terdaftar di BPOM. Yang pertama, untuk menjamin keamanan. Produk-produk yang tidak terdaftar bisa saja mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hydroxyunion yang bisa merusak kulit dalam jangka panjang. Yang kedua, untuk menjamin manfaat efektivitasnya. Yang ketiga, untuk melindungi konsumen dari efek samping yang tidak diinginkan. Dengan adanya BPOM, konsumen punya jaminan perlindungan hukum jika terjadi hal-hal yang merugikan. Hak kekayaan intelektual atau HAKI melindungi merek skincare lokal. Mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI memberikan perlindungan hukum agar nama brand tidak ditiru pihak lain, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Manfaat mendaftarkan merek. Yang pertama yaitu mendapatkan hak eksklusif atas nama atau identitas merek. Kemudian bisa menuntut secara hukum jika merek dijiplak ataupun ditiru. Nilai bisnis lebih tinggi karena brand lebih terpercaya. Kemudian ada perjanjian bisnis dan kontrak dengan reseller. Jadi kerjasama dengan influencer atau reseller itu harus mempunyai perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Untuk dasar hukumnya, yang pertama ada di KUH Perdata pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian. Yang kedua ada di prinsip freedom of contract dalam hukum perdata Indonesia. Isi perjanjian pentingnya yaitu yang pertama ada hak dan kewajiban penjual dan reseller, yang kedua ada sistem pembayaran dan retur, yang ketiga ada dilarang menjual di bawah harga tertentu, yang keempat ada ketentuan pemutusan kerjasama. Tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen. Produsen skincare wajib bertanggung jawab atas produk yang ia jual dan ia edarkan. Jika ada efek samping, konsumen berhak mengajukan komplain bahkan gugatan. Seperti yang ada di dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 19. Tanggung jawab produsen jika produk menimbulkan kerugian. Kewajiban produsen: 1. Memberi label yang jujur dan lengkap. 2. Menarik produk jika terbukti berbahaya. 3. Memberi ganti rugi bila produk merugikan konsumen. Nomor induk berusaha atau NIB adalah identitas usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui sistem online single submission atau OSS.
NIB berfungsi sebagai legalitas usaha, akses pembiayaan, dan pintu masuk untuk izin-izin lainnya seperti BPOM dan halal. Dengan memiliki NIB, usaha skincare dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis, mempermudah akses pembiayaan, dan meningkatkan kredibilitas usaha. Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha skincare untuk segera mengurus NIB melalui OSS untuk kesuksesan usaha mereka. Putri Widiatri, 22 Oktober tahun 2003, Damarwulan Keling, Jepara. Beliau pernah mengenyam pendidikan S1 di Universitas Wahid Hasyim Semarang, program studi manajemen pada tahun 2020, sampai dengan tahun ke-2024 kemudian melanjutkan ke jenjang S2 pada tahun 2024 hingga sekarang. Bisnis yang masih berjalan dan akan kita bahas adalah PD Beauty Care, yaitu produk kecantikan dan perawatan diri. Beberapa produk diantaranya yaitu body lotion dan brightening toner. Berikut ini adalah wawancara dengan pemilik usaha. Jadi dulu awalnya kan jualan skincare, jadi iseng-iseng zaman COVID ya, dari COVID tahun 2019-2020 kita kebetulan kan saya makan 2020 juga. Nah, kebetulan kan kita lulus di tahun 2020 itu pertanyaan sih kebetulan dan sampai di semester 3 di semester 1 sampai itu saya jualan skincare. Nah, waktu itu masih sama orang jadi bisa lebih. Nah, terus bahkan reseller dari duluannya ambil dari saya. Soalnya kan saya agen pertama juga ya. Nah, terus habis itu dulu mau kenal saya. Nah, kenal saya terus habis itu kasih jalan gimana ya awak nantinya semisal ibaratnya udah kita yang besar ya, udah semuanya persiapan udah ada, nanti apa namanya produksi juga kita aja ya. Nah, kebetulan pabrik beliau itu sudah beraninya perusahaan yang memproduksi juga. Contohnya tahu skincare yang kencang, walaupun sekarang udah nggak pakai ya, kencang udah nggak pakai sama lagi karena kan ada konflik kemarin itu. Nah, terus tahu dokter aku juga. Nah, itu dari situ tahu jadinya juga. Nah, itu juga dulu dari situ. Nah, 2023 kita baru percobaan aja, baru ngasih sampel ke teman-teman kita semua. Kita tuh bukan kosmetik kita nggak tahu juga. Nah, jadi kan konsep kita itu konsepnya beda dari yang lain. Orang kan zaman sekarang kan pengen instan ya, tapi bukan budaya nih, bukan budaya. Nah, putih instan kalian kan tahu ya, kalian budaya yang tomat itu. Nah, nambah berapa lama? Panjang banget, bisa 1 tahun. Karena kan ya ada uji kelayakan, ada uji formular, ada banyak hasilnya. Dan bahkan kita sampel aja itu jadi minimal 6 bulan. Buat pakai sendiri itu 6 bulan. Iya, jadi sebelum saya jual ini itu pernah jadi selama 6 bulan, entah kulit jadi lebih jelek atau lebih buruk, itu emang diterima sama ownernya. Kalau misalnya emang dirasa produknya jelek dipakai, revisi lagi. Kalau udah direvisi, udah sampelnya lagi dipakai, jelek lagi, revisi lagi gitu sampai rasa benar-benar produknya udah bagus, baru jual. Iya sudah, namun untuk yang baru kan belum ya, karena kan baru proses gitu. Perizinannya, kalau secara umum ya, perizinannya dulu kita awalnya lewat OSS. OSS itu online single submission. Nah, di dalam OSS itu ada yang namanya pendaftaran NIB. NIB itu nomor
ini mungkin enggak buat patenkan. Kenapa? Ya karena saya pengen update lagi. Enggak hanya packaging, enggak hanya logo itu kan juga nama ya. Identitas kita. Kalau menurut kita nama kita nggak baik, kita nggak ibaratnya kurang baik, itu kan sebisa mungkin kan kita memberikan nama tersebut. Cukup mendukung menurut kalau mau nyari kerja itu kan susah, pengennya bisa sendiri. Nah kalau kayak semacam peraturan kayak gini, pengennya lebih dipermudah lagi. Ini dipermudah, tapi pengennya lebih dipermudah lagi. Itu loh konsepnya. Nah itu bahkan sebenarnya itu mahal banget satu produk. Satu produk aja kan bisa belajar sampai puluhan juta. Jadi gini guys, aku mau nanya sama kalian cewek-cewek. Kalian kalau kalian skincare yang gimana sih? Kalau kita sih nyarinya sudah terdaftar di BPOM ya. Nah, kita nyarinya yang aman-aman aja nggak sih, guys? Iya, betul itu. Ya, jadi guys, skincare kalau disebut itu ibarat makanan lembab. Mengandung kadaluarsa bisa membahayakan kulit pada konsumen. Legalitas bukan sekedar formalitas, tetapi perlindungan hukum untuk semua pihak. Nah ini juga penting. Brand skincare lokal harus diberi nama dan juga dilindungi agar tidak direbut oleh kompetitor kalian. Jadi brand tanpa hati itu bahaya, bisa saja brand yang kamu bisa dicuri. Nah, bisnis itu juga bukan cuma soal kepercayaan, tapi kepastian. Kontrak tertulis mungkin kerjasama itu lebih aman dan minim konflik. Skincare yang aman bukan cuma dari brand-brandnya, tapi juga dari kesadaran hukumnya. Jangan sampai bisnis yang berubah jadi masalah. Nah, dengan punya NIB, usaha skincare akan diakui secara resmi, bisa menikah, ikut pameran, bahkan ekspor produk. Oh, jadi kita mau membangun bisnis skincare itu kita harus menggantikan label itu ya? Iya, benar ya. Harus memperhatikan poin-poin yang kita bahas tadi. Oke deh. Cantik itu perlu proses, apalagi dengan bisnis skincare. Legalitas bukan beban, tapi investasi jangka panjang untuk masa depan brand kamu. UMKM yang paham hukum adalah UMKM yang siap berkembang secara profesional dan juga berkelanjutan.